Salam pemirsa, selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam persekutuan. Kiranya dalam persekutuan ini iman kita bertumbuh dan biarlah sama-sama kita menikmati. Kita kembali dalam ibadah. Shalom. Karena dalam ibadah atau persekutuan iman kita akan bertumbuh. Ibadah kali ini berbeda yang sebelum-sebelumnya karena kita akan ibadah keluarga, di mana kita akan membahas tentang seputar pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Pemirsa, mari kita saksikan mereka-mereka ini bagaimana mereka punya pengalaman di masa daring ini. Dan juga ada pengalaman-pengalaman dari beberapa orang alumni yang sudah belajar tatap muka sebelum kondisi daring ini. Oleh sebab itu, jangan pernah lewatkan ibadah ini ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Turut bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini saya masih diberkati dan diberi kesehatan. Semoga ibu dan kawan-kawan semua kalian tetap diberikan perlindungan kepada Tuhan di tengah kondisi kita yang sekarang ini. Di sini saya atau kakak mau menyampaikan sedikit tentang pengalaman kakak di bersekolah di SMP 10. Jadi pertama-tama itu tujuan sekolah kakak itu bukan di SMP 10 gara-gara dulu ngiranya sekolah itu tuh kayak jelek gitu, terus kayak pergaulannya nggak bagus gitulah, tahu kan dulu waktu SD itu masih polos banget gitu kan. Terus jadi awal-awal masuk di sana tuh kayak sedikit kaget gitu, nggak sama dulu kayak sekolah di beda gitu sama dulu pergaulan di swasta. Jadi pertama-tama tuh kayak yang agama Kristen gitu disuruh ngumpul di ruang BAK gitu kan, terus kayak disuruh perkenalan diri segala macam gitulah. Terus pertama kali kakak nengok Bu Sentina tuh kayak ini gurunya kayak galak gitu, mukanya kelihatan, terus kayak tegas gitu kan, cara ngomongnya juga kayak beda gitu. Jadi kakak tuh kayak sedikit takut gitu kan waktu lihat ibu itu ngomong. Terus seiring waktu gitu kayak makin ngerti gitu, ibu ini bagus ngajarnya, bisa buat anak-anak kayak lebih termotivasi lagi sama ibu itu. Terus cara pengajaran di PAK juga benar-benar disiplin kali gitu kan, beda gitu sama kayak misalkan pelajar yang lain gitu gurunya. Terus cara ngajarnya juga jelas, terus buat semangat gitu, ada kuis, ada hadiah-hadiah, ada kayak lomba-lomba gitu biar kita semangat belajarnya gitu. Terus seiring bertambah lagi waktu kakak kelas 8 kelas 9 gitu kayak dijadiin panitia gitu kan sama ibunya. Terus pernah jadi sekretaris juga, pernah jadi bendahara, pernah jadi ketua juga, tapi cuma sebentar aja gitu. Terus setiap belajar tuh kakak tuh senangnya tuh kayak nggak tahu ya kenapa setiap belajar kakak tuh kayak semangat gitu, kayak misalkan ada yang sesuatu yang buat kita semangat, kayak kita harus bisa gitu, kita harus kayak lebih unggul dari yang lain gitu. Itu sih di dalam diri kakak. Terus udah kenal lama sama ibu itu baik, orang baik banget, kayak sering bagi-bagi hadiah gitu. Kita intinya tuh kita kayak taat aja gitu sama ibu itu, nggak susah kok. Terus kita disiplin, belajarnya baik-baik, rapi-rapi. Terus kayak bener-bener mengikuti semua aturan yang ibu itu buat, jangan sampai kita kayak melanggar gitulah. Akhirnya kakak masuk dalam tim penari, biasanya kayak nari-nari di Bekerja gitu. Terus ada festival lomba gitu ikutan. Terus kami pernah menang juara 2 di Megamall dulu, lomba nari itu kayak seneng kali gitu. Kami latihannya kayak bener-bener capek sampai kami pernah dibatalin lombanya gara-gara kami tuh ngatur jadwal latihan tuh nggak ngaret gitu, nggak pas. Jadi ibu marah sampai kami bujuk-bujuk ibu buat jangan batalin lombanya kan. Terus pokoknya di situ pengalamannya seru kali. Terus sampai kami diajak ibu ke pelayanan ke Tanjung Pinang kan, pelayan kemana-mana, ke rumah singgah juga pernah. Jadi kayak kita tuh di sana bukan cuma ngelatih otak aja, tapi tuh kayak ngelatih sekaligus gitu loh, pakai komplit gitu, ngelatih iman, ngelatih sikap, ngelatih kecerdasan kita, keterampilan kita, kedewasaan kita, tanggung jawab kita, semua tuh kayak udah disatuin gitu sama ibu itu. Hebat sih ibu itu. Terus apa ya, intinya itu kayak selama kakak sekolah di sana itu benar-benar kayak iman kakak itu lebih kuat lagi gitu, kayak lebih percaya sama Tuhan, kayak emang udah percaya cuman kayak lebih mendalami gitu, benar-benar mengubah sikap kita dari yang SD itu menjadi lebih beda gitu kan. Intinya itu kayak di sana itu cara belajarnya beda dari sekolah lain. Ibunya itu benar-benar nggak ada guru yang kayak Bu Sentina sih menurut kakak. Apalagi sekarang kan udah SMA. Jadi kayak belum ketemu gitu, atau memang nggak ada mungkin ya ibu kayak Bu Sentina. Jadi untuk kalian adik-adik nanti,
kalian jangan sia-siain guru kayak ibu, belajar bener-bener, jangan main-main, kejar cita-citanya, terus manfaatin gitu waktunya untuk belajar, bener-bener belajar, jangan sampai nanti kalian besar nyesal kan belajarnya main-main, soalnya nggak ada yang sia-sia kalau belajar itu. Jadi kita kayak harus bener-bener menikmati waktu yang Tuhan kasih. Kakak atau saya bersekolah di SMP 10 itu kayak beda gitu dari awal tanggapan sekolah itu. Misalkan kayak awalnya itu kayak nggak rela gitu sekolah di sana kan, katanya pergaulannya nggak bagus, terus tiba-tiba ketemu guru kayak Bu Sentina itu kayak bersyukur gitu, dikasih guru sebaik sama sebagus ibu, sehebat ibu, bener-bener mampu kayak menangani anak-anaknya yang bandel, ngarahin ke anak-anaknya yang bener, walaupun kadang ada juga yang nggak mau dengerin omongan ibu itu. Terus pesannya supaya semoga aja nanti PAK ke depannya makin bagus lagi, fasilitasnya makin dilengkapi sama sekolah. Terus adik-adik yang belajar di sana makin semangat, jangan malas-malasan lah pokoknya. Terus semoga nanti prestasi di PAK tuh lebih berkembang lagi, makin lebih menonjol, biar bisa banggain sekolah SMP 10, biar bisa banggain nama kalian sendiri juga. Intinya harus semangat, apalagi sekarang di pandemi kayak gini susah kali kita untuk sekolah. Intinya pengalaman kakak atau saya selama bersekolah di SMP 10 itu nggak akan terlupakan, apalagi pelajaran PAK-nya, gimana serunya ibu itu buat game, bener-bener nggak bisa dilupain sama pelayan-pelayannya. Dan satu lagi, saya mau bilang terima kasih banyak buat Bu Sentina, makasih Bu udah membimbing saya sampai saat ini, sampai saya bisa sedewasa saat ini. Saya akan ingat semua motivasi yang ibu berikan kepada saya bisa lebih dewasa dalam menyikapi hidup, selalu berserah dan takut akan Tuhan, akan segala masalah yang saya hadapi. Semoga ibu diberikan kesehatan, umur yang panjang, banyak rezekinya. Ini saja yang bisa kakak atau saya sampaikan kepada Ibu Sentina dan adik-adik semuanya. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian, selalu memberikan kesehatan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi saat ini. Jangan malas-malasan ya. Dadah, makasih. Shalom, perkenalkan nama saya Bergita Elna Vestia, saya dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan berbagi cerita bahwa ada yang lebih penting dari hasil, yaitu sebuah proses. Jadi waktu pertama kali saya datang ke sekolah SMP Negeri 10 Batam, first impression yang saya nilai buruk. Kenapa saya bilang buruk? Karena banyak kakak-kakak kelasnya yang ngomong kotor, ngomong kasar. Nah, waktu saya datang ke ruang agama, wajah yang pertama kali saya lihat itu Bu Sentina. Dan dalam hati saat itu juga saya bilang, wah, kayaknya gurunya tegas banget, kayaknya gurunya disiplin banget, kayaknya gurunya galak banget. Di situ saya udah kayak, ya gak enak banget, gurunya pasti galak. Saya bilang gitu dalam hati. Saya udah ngeluh-ngeluh aja pokoknya. Terus minggu pertama budi pekerti, hari Jumat, terus ada juga setiap minggu 2 kali belajar pertemuan sama ibu itu. Saya suka banget sama cara ibu tuh mengajar, karena dalam pengajarannya itu banyak ibu tuh kasih perumpamaan atau contoh-contoh yang sederhana yang mudah dimengerti. Saya suka banget sama cara ibu tuh mengajar. Lalu setiap di pekerti saya juga mengamati bagaimana cara ibu tuh memberi arahan, bagaimana cara ibu tuh berkhotbah, terus bagaimana cara ibu tuh marah-marah. Jujur saya dalam hati, gurunya galak banget sih, saya bilang gitu dalam hati. Terus waktu awal-awal itu saya belum ada niat untuk ikut berpartisipasi dalam kepanitiaan. Cuman saya banyak yang ngajak kan, Git, ayo lagi ikut panitia Git, seru loh. Saya juga sendiri lihat kan, setiap hari Jumat tuh mereka sama-sama bekerja sama, angkat kursi, terus mengatur murid-murid yang lain untuk duduk yang rapi, untuk diam, untuk bisa menjaga keheningan. Lalu di situ saya mulai tertarik dong, saya juga pengen punya aktivitas di luar, saya juga pengen bisa melayani Tuhan di sekolah. Lalu saya mulai mencalonkan diri menjadi panitia, dan saya diterima. Dari situlah saya mulai diproses, saya mulai dibentuk. Gak sedikit saya dimarahin, diomelin, disindir-sindir sama Ibu Sentina, terus juga diomel-omelin. Tapi saya belajar dari semua itu, saya belajar bahwa setiap kesalahan yang saya perbuat itu punya pengajarannya masing-masing, punya pelajaran yang sangat berharga. Setiap ibu tegur saya jadi punya pelajaran, saya jadi berpikir bahwa saya harus menjadi lebih baik, bahwa saya harus bisa jaga kepercayaan seseorang, bahwa saya harus bisa menunjukkan bahwa saya bisa, I can do it. Lalu saya mulai dilatih untuk percaya diri, mulai dari ikut-ikut dance, terus ikut-ikut nari di depan banyak orang bersama teman-teman yang lain. Dan itu semua ibu yang support. Saya benar-benar bersyukur banget, really grateful karena pernah kenal sama ibu. Saya benar-benar bersyukur banget karena
saya punya banyak pengalaman, dan itu pengalaman yang sangat luar biasa. Bukan cuma itu saja, tapi saya juga pernah di bawah pelayanan. Itu seperti wujud nyata bahwa kita benar-benar mengasihi seseorang, benar-benar kita ulurkan tangan kita buat mereka yang membutuhkan. Jadi yang dulunya saya kurang disiplin, yang dulunya saya kurang percaya diri, yang dulunya saya mentalnya nggak kuat, terus juga yang dulunya saya belum pernah dibawa pelayanan keluar Batam atau di dalam Batam, itu semua saya udah rasakan bersama Bu Sentina. Puji Tuhan banget, semua proses yang saya lalui itu benar-benar berharga banget. Dan dari situ saya belajar untuk menghargai sebuah proses pahit atau manis. Dari situ kita benar-benar bisa membentuk diri kita sendiri. Kita bisa jadi pribadi yang lebih baik tentunya. Dan itu semua tentunya campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Saya benar-benar bersyukur banget punya pengalaman yang luar biasa seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sharing ke kalian semua. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Shalom. Semua pengen gitu kan, pengen menampilkan karena kami kan juga ini pertama kali kayak nari gitu kan. Habis itu kami nari langsung sungguh kayak bener lah, kayak kami ngelakuin kesalahan tuh dimarahin gitu kan. Kayak kami berusaha untuk menampilkan tarian itu sebaik mungkin supaya kami dapat juara. Nah yang kami tunggu-tunggu tuh kami dapat juga, kami mendapatkan juara 2 gitu kan. Kami dapat juga final gitu kan, dapat juara 2 kan. Kami senang banget kan dapat juara 2 tuh, kayak hasil jerih payah kami tidak sia-sia gitu ya kan. Kami juga sama tarian itu dikasih motivasi sama ibu tuh, jangan pernah nyerah gitu kan, kayak kita harus bekerja keras supaya mendapat apa yang kita ingin gitu ya kan. Kesan dan pesan yang akan aku sampaikan di sini yaitu kita harus mengejar yang kita suka, mengejar apa yang kita suka supaya kita mendapatkannya. Dan dengan mengejar impian itu kita harus bekerja keras sebaik mungkin supaya kita mendapat hasil yang 100% yang baik dan benar. Itu saja pengalaman yang saya dapat dari SMP saya. Semoga kalian termotivasi dengan pengalaman yang saya ceritakan ini. Terima kasih. Pancasila. Tunggu dengar dulu. Pancasila. Satu. Coba lihat di sini. Pancasila. Satu. Yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tunggu. Ketuhanan yang Maha Esa. yang Maha Maha Esa. Coba diam jangan nyong. Untuk cerita. Coba Jo. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila 1, yang Tuhanan yang Maha Esa. Coba kuat. Mana? Nyong, ambil kabar usah sapu mano. Kita jangan bermain Rafael, Yesus tengah mati kita ya. Ambil kabar dulu. Ada belajar online. Pancasila 1, yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha, Maha. Sini. Cepat aja. Mama susah dia sasapu Cepat aja kurang sasapu lidi. Cak situ. Kurang sasapu lidi cepat aja Sepatu ranting. Pajo kuah bikin. Cuy ke mama. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Coba ulang sebelum tadi. Pancasila 1, yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Rafa Maha Maha Esa.
Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pajo, ibu T5 rentek mau kirim Pak Ibu Pajo. Sakit hati sekali Nyanda, baru satu itu baru satu. Nyanda maksudnya setengah mati. Baru satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Setengah mati dia Belum DP 2, belum DP 3, belum DP 4 sampai 5 Bukan masalah somalam DP tugas kita bekeng. Tinggal mau bekeng video. Pancasila. Lihat di sini. Coba lihat. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu. Kasihan Rafa Coba ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapang ikut Pak Menteri Oro Rafa astaga ngana ini di. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sarenja. Saya akan menceritakan pengalaman saya saat pandemi COVID-19 ini. COVID-19 ini menyebabkan banyak sekali sekolah dan perusahaan yang tutup. Itu membuat ekonomi Indonesia menurun. Saat COVID-19 ini, saya hanya bisa duduk di rumah dan belajar menggunakan HP saya. COVID-19 ini juga menyebabkan tempat wisata banyak yang tutup seperti mal, pantai, dan lainnya. Saat COVID-19 ini, tidak hanya Indonesia saja yang kena, tapi banyak sekali negara juga yang kena, seperti Malaysia, Cina, dan Singapura. Saat COVID-19 ini juga, saya harus menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Itu harus dilakukan supaya kita terhindar dari COVID-19. Jadi kawan-kawan semuanya, kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Dan kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya kita tidak terkena COVID-19. Sekian, terima kasih. Shalom saudara-saudari semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Lesbiana Awala. Saya telah diterima di SMP Negeri 10 Batam. Dan saya telah duduk di bangku SMP Negeri 10 Batam. Dan saya kelas 7 Pluto. Dan pada pertama saat saya belajar mata pelajaran agama Kristen dengan ibu guru agama Sentina Sinaga. Terima kasih buat ibu guru agama saya sendiri yang sudah menjadi guru yang sangat baik, tegas, disiplin, dan teliti. Pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan pengalaman yaitu pandemi pada saat COVID-19. Pasti saudara-saudari menanyakan kepada hati saudara-saudari, menanyakan seperti kapan COVID-19 cepat berakhir. Pasti ada saudara-saudari yang menjawabnya hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan sudah mengatur segala sesuatu dengan baiknya. Dan pasti suatu saat corona akan hilang jika kita mau berdoa bersungguh-sungguh dengan kepada Tuhan. Pasti ada wabah, pasti ada rencana. Sebab itulah kita harus berdoa untuk kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari jiwa Tuhan untuk saudara-saudari semuanya. Itulah pengalaman singkat saya, dan sekali lagi saya mengucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom teman-teman, saya akan berbagi pengalaman saya saat belajar dari rumah atau di saat pandemi COVID-19 ini. Saya sekolah di sekolah negeri. Jujur saya sangat kesulitan dalam menangkap mata pelajaran di saat pandemi COVID-19 ini ya. Mungkin contohnya dari belajar dari rumah, saya sangat kesulitan menangkap materi, di antaranya seperti matematika, fisika, atau yang menggunakan rumus lainnya lah ya kan. Mungkin teman-teman juga begitu. Tetapi saya selalu diingatkan oleh suatu guru yang mengajarkan saya bahwa keberhasilan akan kita dapatkan di masa depan jika kita harus berjuang di masa lalu. Seperti kayak selalu berdoa, selalu memuji dan menyembah Tuhan, selalu berusaha, selalu dapat mengumpulkan PR gitu ya. Tapi di salah satu guru ini saya selalu diingatkan supaya rajin belajar,
membantu orang tua, tidak mudah putus asa, dan tidak selalu mengucap syukur atas apa yang diberikan Tuhan sama kita ya. Mungkin pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita bahwa tidak semua yang baik itu berasal dari duniawi, ada juga dari Tuhan gitu kan. Supaya kita sadar bahwa Tuhan itulah pemilik segalanya, pencipta segalanya. Dia mengajarkan kita bahwa keberhasilan itu selalu akan digapai di masa depan jika kita selalu berusaha di masa lampau. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Saya bersyukur karena masih diberi kesempatan, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Saya Rikalaya dulu bersekolah di SMP 10 Batam, pernah menjadi anggota PAK, dan sekarang saya sudah duduk di SMA. Kesan yang dapat saya sampaikan selama di SMP yaitu saya mendapatkan teman baru, bapak dan ibu gurunya ramah, ibu Sentina yang selalu memotivasi, terutama untuk saya, untuk terus giat belajar, untuk terus semangat dalam menggapai cita-cita saya. Dan saya mendapatkan pengalaman yang tak akan terlupakan, seperti saya diajak oleh ibu Sentina dan teman-teman untuk melakukan pelayanan ke berbagai tempat. Dalam pelayanan itu, saya mengerti berbagai hal, mengerti apa itu pelayanan, maknanya. Semoga pelayanan yang saya lakukan ini berdampak bagi kita semua dan semakin menumbuhkan iman saya akan Kristus. Pesan yang dapat saya sampaikan, biarlah di masa-masa pandemi ini tidak mengurangi rasa semangat kita, rasa giat kita, rasa tekun kita, rasa ingin menggapai cita-cita kita yang tinggi. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi hanya bertatap muka, baik itu melalui laptop, baik itu melalui HP, ataupun apapun itu. Jadi kita harus selalu berdoa dan kita harus menjaga kesehatan. Dan saya sedikit mengucapkan terima kasih kepada Bu Sentina yang telah membimbing dan mengajar kami selama di SMP. Semoga Bu Sentina sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan kesan dan pesan selama di SMP. Terpujilah Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom para pemirsa, kita akan kembali mendengarkan pesan Tuhan. Biarlah pesan Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, dan tentunya kita bisa menjalankan firman ini. Saudara yang terkasih, Anda sudah melihat tadi bahwa mereka memaparkan pengalaman-pengalaman mereka sebelum situasi COVID menimpa kehidupan kita, bahwa indahnya pembelajaran tatap muka dengan para peserta didik, ada sesuatu ikatan batin yang sungguh mengikat mereka untuk bisa langsung bersentuhan dengan gurunya. Sangat berbeda memang dalam pembelajaran daring ini, tidak maksimal. Sebagus apapun media pembelajaran yang disampaikan oleh guru, tidak maksimal seperti dengan tatap muka dengan peserta didik. Oleh sebab itu, dari pengalaman-pengalaman ini mari kita belajar supaya kita semakin hari memahami rencana Tuhan bagi kita, dan satu kata tidak ada alasan untuk tidak belajar, karena kehidupan memang demikian. Mau tak mau, suka tak suka, kita lagi dirancang seperti ini. Maka kita tidak boleh lari, kita tidak boleh mengabaikan. Kehidupan harus dijalani, apapun situasinya, apapun yang terjadi, kita harus mengikutinya. Karena satu catatan, ini sudah dirancang dan direncanakan Tuhan bagi hidup kita, supaya kita menyadari dan kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti firman-Nya dalam Yesaya ayat 55 ayat yang ke-8, demikianlah firman-Nya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, mungkin situasi ini dengan seperti ini kita bisa mengatur Tuhan. Tuhan, stopkan ini, halaukan ini,
Iya, bisa saja Tuhan demikian bertindak. Tetapi semua ini adalah rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita tidak menyombongkan diri dan tetap berharap kepada Tuhan. Yakinkanlah menjalani sebuah rencana tidak akan semudah yang kita rencanakan. Kita mungkin bisa punya cita-cita, tetapi untuk menggapai cita-cita itu harus kita berupaya mungkin, sedapat mungkin untuk mewujudkan mimpi. Siapapun bisa bermimpi, tetapi bagaimana mewujudkan mimpi itu atau rencana Anda, itu dibutuhkan kerja keras. Dan bagian kita sebagai orang percaya, kita boleh punya mimpi, kita boleh punya rencana, kita punya angan-angan apapun itu, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Apakah kita ada dalam rancangan Tuhan? Maka bagian kita hanyalah menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab, ya, penuh dengan kesungguhan dan penuh dengan keyakinan. Biarlah yang kita rencanakan, yang kita impikan, Tuhan campur tangan supaya impian kita terwujud bersama Kristus ada di dalamnya. Percayalah bahwa Tuhan, ya, percayalah bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu indah bagi kita. Walaupun demikian, ada saat ini rencana dan rancangan Tuhan supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memang saat ini menyakitkan, membuat kita ketakutan, tetapi kembali kita diingatkan keimanan kita kepada Tuhan. Semua ini sepengetahuan Tuhan, ya. Namun bagaimana kita berharap, ya, memiliki pengharapan kepadanya dan mengerti rencana Tuhan, bahwa supaya kita sebagai ciptaannya berharap dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan tentu kita sebagai ciptaannya mampu menghargai dan hidup dalam kebenaran. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan hanya menunggu kesadaran kita untuk berharap terus, tidak memakai keakuan kesombongan kita sebagai manusia, ya. Jadi mari kita menyadari semua yang terjadi ini sepengetahuan Tuhan dan ada rencana Tuhan. Namun menjadi catatan sejauh mana kita menyadari akan keadaan ini. Ada kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, Tuhan hanya menunggu. Atau seperti lagu Ebed Kiade, mungkin Tuhan sudah bosan melihat kita sehingga tidak ada kesadaran untuk merendahkan diri, atau alam tak bersahabat lagi dengan kita. Semua jawaban kita bisa, semua pertanyaan ini bisa kita jawab sebenarnya dalam diri kita. Mari kita rendahkan hidup kita, merendahkan diri kita, berharap kepada Tuhan supaya peristiwa ini segera mungkin Tuhan halalkan kalau kita bisa hidup dalam kebenaran. Pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada, biarlah kita meyakinkan bahwa kehidupan kita sudah dirancang dan ada dalam rencana Tuhan untuk masa depan. Untuk itu kepada pemirsa, khususnya para peserta didik, Anda sudah ada dalam rencana Tuhan atau rencana Tuhan. Tetapi menjadi catatan di sini, adakah Anda mempersiapkan diri Anda untuk dipakai Tuhan yang luar biasa untuk masa depan, khususnya bangsa ini. Bangsa ini bisa kokoh, bisa maju, ada di tangan Anda sebagai generasi untuk mengisi pembangunan ini. Itulah pesan saya pada saat ini kepada seluruh peserta atau dimanapun berada, atau siapapun yang mendengarkan ini. Mari kita tetap mendorong, mengingatkan kepada anak-anak kita supaya mereka gigih belajar, giat belajar, karena bangsa ini untuk mengisi pembangunan ini ada di tangan generasi sekali. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini, kiranya kita diberkati. Shalom, Yesus memberkati.